Saudara sekalian, begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, jika memang saya menerima mandat dari rakyat, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh akan saya kejar. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya. Bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya. Tapi kembalikan. Anda ini kan dulu merupakan salah satu anggota komite tim 8. Kemudian Anda menjadi salah satu anggota komite etik KPK. Mengapa sih Anda begitu concern terhadap pemberantasan korupsi? Republik ini punya begitu banyak persyaratan untuk maju, berkembang. Dan potensinya luar biasa. Yang menghentikan ini adalah korupsi. Korupsi itu faktor penghambat yang luar biasa bagi peningkatan kesejahteraan. Korupsi ada 3, Mbak. Korup karena kebutuhan. Kalau kebutuhan hidupnya, kerja misalnya nih, gajinya hanya cukup hidup 15 hari, terus 15 hari berikutnya apa sebulan? Ya dia terpaksa harus korup, bukan? Ini korup karena kebutuhan nih. Di situ sistem pergajian harus diganti. Jadi kebutuhannya terpenuhi. Lalu yang kedua, korup karena keserakahan. Ada tuh yang korup karena serakah. Udah terpenuhi kebutuhannya, tetap aja korup. Nah, korup yang karena keserakahan ini, hukumannya apa? Rasa takut. Jika dia akan dimiskinkan total, dia menghadapi hukuman yang amat berat, tak ada maaf, maka korup itu menjadi irasional. Lalu yang ketiga, korup karena sistem. Sistemnya, meskipun orangnya mau baik, sistemnya membuat dia korup. Prosedurnya membuat dia terlibat korupsi. Nah, ini perbaiki sistemnya. Wacana pemiskinan menurut saya harus didorong. Ya. Pemiskinan. Kalau hukuman mati gimana, Pak? Hukuman mati itu, jika sistem hukum kita sudah sempurna, saya rasa nggak masalah. Tapi masalahnya hukum kita ini sering tidak, manusia itu nggak bisa sempurna. Bila ternyata terjadi kekeliruan, bagaimana mengembalikan nyawa yang sudah tiada itu? Dan begitu mereka dimiskinkan, hartanya diambil alih untuk negara, nanti biar para ahli hukum yang memikirkan klausulnya. Tetapi sebagai pilihan, sebagai sikap bangsa ini harus tegas. Dan di situ menurut saya tak ada ampun. Nah sekarang rakyat menagih agar Prabowo tidak hanya omong-omong, kemudian melakukan apa yang sering disampaikan di pidato-pidatonya. Jadi selaras apa yang disampaikan dengan apa yang diperbuat. Karena kita tahu bagaimana kehendak niat Prabowo Subianto sejak 10 tahun yang lalu untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Tapi ternyata hari ini kita lihat kok faktanya tidak seperti itu ya. Nah, mari kita bahas itu. Kenapa harus dukung Prabowo? Ternyata karena hal ini. Yang pertama, kita akan lihat bagaimana pidato Pak Prabowo yang sering menggelora, termasuk dalam pembasmian korupsi. Tapi kemudian akhirnya kita dengar akan memaafkan koruptor. Nah, ini kan asal uangnya kembali. Nah, ini menjadi pro kontra. Salah satu pihak pemerintah tentu menganggap yang penting uang kembali. Pihak lain menganggap, loh enggak bisa, itu pelanggaran undang-undang. Ya, orang melakukan kesalahan yang harus dihukum. Nah, kemudian di thumbnail ada Pak Anies juga ini. Apa hubungannya nih? Ya kenapa tidak? Saya kira seorang Anies Rashid Baswedan adalah seorang yang, ya kita tahu kepintarannya sudah tidak bisa dipertanyakan lagi, buktinya sudah sangat banyak. Kemudian
aura kepemimpinannya juga diakui oleh banyak pihak. Nah, kenapa tidak gitu? Dan saya yakin Pak Anies Baswedan pun tidak ada masalah kok kalau beliau bantu Prabowo Subianto. Kan yang penting apa yang dilakukannya itu berdampak bermanfaat untuk Indonesia. Nah, tinggal bentuk bantuannya seperti apa. Nah, ini ya yang harus kita luruskan. Tapi kita lihat dulu pidato Prabowo Subianto yang begitu menggelora. Saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Saudara-saudara sekalian, begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh, akan saya kejar. Dahsyat bukan? Sampai ke padang pasir yang paling jauh akan saya kejar. Begitu saya dilantik menjadi presiden, saya akan kumpulkan bukti-bukti koruptor itu. Saya yakin sebelum dilantik pun itu sudah dikumpulkan. Nah, 100 hari, sahabat SC, ya. Itu patokan di seluruh dunia. Perubahan itu akan mulai tampak dalam 100 hari. Jadi, saya mengajak sahabat SC semua untuk pertama bersabar nunggu 100 hari. Yang kedua, sambil menunggu, bersabar itu kan bukan diem pasrah. Yang kedua, sambil menunggu 100 hari, kita dorong Prabowo untuk membuktikan semua kata-katanya. Saya akan membasmi. Saya akan seret mereka semua. Ayo Pak Prabowo, tunjukkan bahwa itu benar. Tunjukkan bahwa itu bukan hanya omong-omong saja. Kami rakyat ada di belakangmu. Nah, kan begitu. Dahsyat ini Prabowo Subianto ini ya. Kan kita lihat di sisi lain masih ada mantan presiden yang masih main presiden-presidenan. Ini yang toksik, ini yang mengganggu. Terus mendidik rakyatnya menjadi pengemis dengan bagi-bagi uang. Ini videonya sudah kita tampilkan kemarin, silakan masuk kalau mau ngecek ya. Nah, ini menarik ini pernyataan dari Jenderal Purnawirawan Fahru Rozi. Kita dengarkan videonya ya. Keren ini. Sampaikan hal yang paling tajam dan kejam soal Prabowo. Tapi hal yang positif juga harus disampaikan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Ngomong-ngomong tentang Pak Prabowo, memang kita paham ya, pasti semua kita bertanya-tanya, ngomongnya kok bagus, luar biasa, tapi kok yang dilakukan nggak seperti itu ya, gitu ya. Nah, tapi saran saya memang pasti sikap kita sama. Kita tidak bermaksud mengecilkan Pak Prabowo, karena takutnya kalau kita kecilkan dia, ada orang lain yang senang sekali. Tapi juga tidak boleh kita tidak memberikan masukan, harus beri masukan dan kritik gitu ya. Nah, saya setuju dengan sarannya Pak Mentor tadi, Pak Mentor. Ya, ini teman saya dari dulu ya, juga teman Pak Luhut. Memang kita tidak usah nunggu selama Pak Prabowo ada di sana, ada di luar sana. Menurut saya kumpulkan betul data-data tentang korupsi itu. Kita angkat rame-rame tanpa henti, kita perbanyak, kita terus kemana-mana kita buat, sehingga Pak Prabowo betul-betul akan terdukung. Karena seperti yang pernah saya sampaikan, beberapa teman dekat Pak Prabowo mengatakan sama dengan dibilang Pak Betor tadi, tolong bantu saya lah, bantu saya gitu ya, gitu kira-kira begitulah ya. Sehingga waktu saya di depan forum Tanah Air juga saya katakan, kita harus membangun kondisi di luar sehingga Pak Prabowo mau tidak mau terdukung untuk melakukan sesuatu. Kalau enggak dia seperti sendirian aja nih gimana gitu. Nah, itu dia maksudnya ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Fahru Rozi ini sebetulnya kan menjadi pemikiran banyak orang. Bahwa kita salut, kita kagum
dengan statement-statement yang disampaikan Prabowo untuk membasmi korupsi dan sebagainya. Tapi seperti sebuah kekuasaan, kita juga tahu persis dia akan dikerubungi oleh orang-orang brengsek, oleh orang-orang yang cari kesempatan untuk kepentingan diri dan keluarganya, atau minimal untuk kelompoknya. Nah ini, di titik inilah kemudian kita harus bantu Pak Prabowo agar melaksanakan apa yang dikatakan. Tadi Pak Fahru Rozi mengatakan, kalau perlu kita punya data juga tentang korupsi dan segala macam, kita naikkan semua. Sehingga Pak Prabowo diingatkan oleh rakyatnya. Kan kehidupan begitu, tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Kita harus saling menasehati, mengingatkan dengan kesabaran. Nah, jadi sabar itu bukan pasrah diam tidak melakukan apa-apa. Mari kita bantu Pak Prabowo. Dan kok saya juga punya pemikiran, saya juga punya keyakinan, Anies Baswedan pun siap kok bantu Pak Prabowo. Dan tentu sudah membantu hari ini. Dengan kemudian diundang di mana-mana menyampaikan konsep-konsep bernegara dan segala macam yang sudah beliau miliki dan sudah beliau alami. Itu juga bentuk bantuan untuk Pak Prabowo. Kalau soal kemudian nanti masuk kabinet dan selanjutnya, saya kira itu bukan hal untuk kita perbincangkan hari ini. Yang penting apa yang bisa kita berikan, kan begitu ya.